Usai menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan mengambil kendali Venezuela hingga transisi kekuasaan yang aman terlaksana. Trump juga menyatakan AS akan mewujudkan kemitraan dengan industri minyak negara tersebut. Dealing with the people, we're dealing with the people that just got sworn in. And don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. Have you spoken with her? We're in charge. Have you... Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut saat ini Amerika Serikat memegang kendali atas Venezuela. Hal ini diungkapkan Trump saat ditemui wartawan di dalam pesawat Air Force One. Meski ia menyebut belum berbicara langsung dengan pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodriguez. Trump juga sebelumnya menyampaikan usai menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores, AS akan mengambil alih minyak Venezuela. AS akan menggerakkan perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat untuk masuk dan membelanjakan miliaran dolar untuk memperbaiki infrastruktur minyak yang disebutnya sudah rusak parah di Venezuela. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave. Sementara itu, Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan pemerintah akan mempertahankan sumber daya alamnya. Menurut Delcy, sumber daya alam tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. Sebelumnya, serangkaian ledakan dahsyat disertai deru jet tempur Amerika Serikat memecah keheningan ibu kota Venezuela. Ledakan terjadi tidak hanya di pusat kota Caracas, tetapi juga di pangkalan udara La Carlota di timur Caracas, Benteng Tiuna kompleks militer utama Venezuela, serta di pelabuhan La Guaira. Trump pun menyampaikan klaim mengejutkan bahwa operasi militer AS berjalan sukses dan langsung menargetkan pucuk pimpinan Venezuela dengan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya Cilia Flores. Penangkapan tersebut merupakan puncak dari tekanan berbulan-bulan yang dilakukan pemerintahan Trump terhadap negara kaya minyak di Amerika Selatan itu. Maduro dan istrinya Cilia Flores kini berada di New York untuk menghadapi tuntutan pidana. Departemen Kehakiman merilis surat dakwaan baru pada hari Sabtu yang menuduh Maduro dan istrinya terlibat dalam konspirasi narkoterorisme. Meski menghadapi kritik tajam atas penyerangan ke Venezuela dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras bahwa Amerika Serikat kini menguasai Venezuela. Trump menyatakan pemimpin sementara Venezuela Delcy Rodriguez akan membayar mahal jika tidak mau bekerja sama dengan Amerika Serikat. Apa konsekuensi hukum dan politik atas tindakan Trump yang berniat menguasai Venezuela? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman. Selamat sore, Prof. Susi. Selamat sore, Bu Sylvia. Baik, Prof. Susi. Mohon bisa dijelaskan dulu Prof, karena pasti masih banyak yang belum memahami bagaimana mungkin sebuah negara bisa dalam tanda kutip ya Prof, mengacak-ngacak negara lain sampai menangkap presidennya seperti yang dilakukan Trump ke Maduro. Jadi begini, secara teoritis ya, karena saya seorang ilmuwan ya, kita bisa melihat bahwa Amerika itu tetap berpegangan pada idealism and realism. Kita lihat dalam bentuk Trump ini strategi rayanya agak berbeda, yaitu idealismnya dalam bentuk America First.
dia tidak akan terlalu realistik, dia tidak terlalu idealistik. Jadi dia stop pada saat harusnya dia lakukan regime change dan dia tidak lakukan. Jadi kita bisa katakan bahwa ada elemen idealism di situ. Jadi ini adalah satu percobaan bahwa kelompok bisnis melakukan diplomasi atau melakukan foreign policy yang sebetulnya tidak pernah terjadi di Amerika, karena sebetulnya yang menyelenggarakan kebijakan luar negeri itu adalah state managers bersama-sama dengan business class. Tapi pada satu saat business class-nya merasa dirugikan karena terlalu banyak berperang, sehingga mereka melakukan tindakan dalam memilih Trump untuk mewakili kepentingan business class. Tapi kita lihat juga bahwa percobaan dalam strategi raya ini agak setengah-setengah, dalam artian mereka tidak tahu persis apa yang akan dilakukan, karena dalam interview menteri luar negerinya agak ragu-ragu menjawab kira-kira akan dilakukan apa setelah tidak terjadi regime change yang diinginkan oleh Amerika. Jadi mereka berpikir tetap bahwa dengan leverage-nya, dengan kekuasaannya, dia bisa memaksa Rodriguez untuk mengikuti kehendak Amerika, yang sebetulnya ini adalah semacam solusi bisnis yang menghayal ya, karena dalam politik itu kan tidak semudah itu menakodai sebuah negara yang diduduki dan presidennya diculik dan dibawa ke Amerika Serikat. Jadi ini adalah satu ketegangan yang belum pecah sebagai satu perpecahan ya. Kita melihat bahwa ini satu inovasi dari kelompok bisnis, tapi dalam kebijakan luar negerinya agak ragu-ragu, sehingga membingungkan karena mereka berpikir bahwa dengan sanksi-sanksi dan diancam, Rodriguez akan mengikuti kehendak Amerika, which is not easy ya. Oke. Prof. Susi, tadi Anda menggunakan diksi Presiden Venezuela diculik ya. Dengan Anda menggunakan diksi itu, apakah berarti sebetulnya tidak ada legal standing bagi Trump untuk menangkap Maduro, dan artinya ada pelanggaran hukum internasional di situ? Ada pelanggaran hukum, tapi dia menggunakan modus pura-pura ada keputusan pengadilan di tahun 2020 bahwa Maduro itu terlibat dalam perdagangan narkotik. Jadi dia bisa disebut sebagai narkoteroris. Itu sumir sekali. Yang dilakukan justru menggunakan landasan yang sangat tipis, tapi menggunakan kekuatan big stick ya. Big stick yaitu dia melakukan blokade, dia melakukan perebutan dari tankers, dia juga melakukan pengucilan dari rejim, sehingga akhirnya mereka kekurangan dana, memang sudah kesulitan ekonominya, lalu masuk dengan Delta Force yang sangat secret dan sangat top ya, seperti waktu mereka mengambil Osama bin Laden atau membunuh Osama bin Laden. Jadi kelihatan bahwa mereka menggunakan alat-alat canggih, tetapi dalam statecraft-nya atau cara-cara memerintah, mereka ragu-ragu karena memang orang bisnis kan tidak terlibat banyak dalam persoalan sosial politik dan dalam keilmuan ya. Jadi mungkin kalau mereka dianggap sebagai melanggar hukum internasional, kita harus ingat PBB itu buatan Amerika Serikat. Apapun yang dilakukan Amerika Serikat mungkin lolos di PBB, karena tidak semudah itu sebuah hegemoni akan dituduh atau dilakukan semena-mena dalam satu lembaga yang bersifat multinasional ini ya. Jadi kalau saya melihat tipis-tipis aja lah. Kalau mereka harus berbohong seperti waktu menyerbu Irak, mereka akan berbohong, tetapi tidak ada konsekuensinya. Sekarang ini kita lihat dalam soal Palestina, mereka yang paling mengesalkan karena selalu melakukan veto-veto yang tidak menyenangkan bagi halayak di PBB. Saya kira ini akan lewat begitu saja karena mereka begitu kuatnya. Pasal-pasal hukum di PBB sendiri yang ngarang adalah lawyers Amerika, karena memang itu lembaga dibentuk oleh Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat blunder yang akan terjadi adalah mungkin
datang dari Venezuela sendiri karena regime change tidak dilakukan. Oke, Yang dilakukan baik. adalah melanjutkan dengan berpikiran bahwa leverage kekuasaan melalui sanksi-sanksi akhirnya akan membuat Rodriguez menyerahkan Venezuela secara manis kepada Amerika Serikat dengan aturan-aturan bisnis yang diinginkan. Jadi Nah, angan-angan kelompok bisnis adalah mereka bisa masuk dan Rodriguez bisa ditekan, lalu memberikan unsur-unsur hukum yang menguntungkan mereka. Kalau baik. misalnya sampai terjadi kesalahan, yaitu terjadi perpecahan di Venezuela, PBB nggak usah melakukan apa-apa karena itu dengan sendirinya kita tunggu saja Demokrat menang lalu bulan November 2026 semua ini akan berubah. Baik, jadi Anda tidak yakin ya, meskipun ada pelanggaran hukum internasional di situ, tapi Anda tidak yakin bahwa Trump atau Amerika Serikat akan menerima konsekuensi dari PBB. Saya ingin memfokuskan diskusi kita pada motif yang digunakan oleh Amerika Serikat. Anda berulang kali menyebutkan ada bisnis di situ. Serangan AS ke Venezuela disebut sebagai puncak perang terhadap narkoterorisme. Tapi kenapa melebar ke pengambil alihan sumber daya Venezuela, Prof? Apakah ini hanya sebetulnya akal-akalan demi menguasai bisnis atau menguasai sumber daya minyak yang ada di Venezuela? Dalihnya dalih bisnis. Narkoterorisme hanya akal-akalan aja supaya mereka bisa mempunyai elemen untuk masuk dan mengintervensi. Kalau kita lihat dari tujuan yang utama adalah tema dari Donald Trump itu membagi dunia dalam 3 kategori. Nomor 1 adalah Amerika Serikat, nomor 2 adalah negara-negara tidak demokratis tapi memiliki sphere of influence atau sumber-sumber pengaruh, misalnya Rusia di Eropa, Cina di Asia, dan Amerika Serikat di Amerika Latin. Tujuannya satu, dia untuk mendapatkan sumber minyak. Kalau sampai Taiwan diserbu oleh Cina, dan chips itu tidak tersedia lagi untuk industri Amerika Serikat, dia setidak-tidaknya punya cushion atau punya bantal berupa sumber daya BBM yang tidak terbatas. Tapi apakah semudah itu? Mungkin seorang yang hanya berpikir seputar bisnis, dipikir manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu yang drastis gitu ya, seperti memudahkan Palestina, orang-orangnya dibunuh lalu membuat Gaza Riviera. Ini jejaknya jelas, jejak yang short term, tanpa pemikiran yang dalam dan tidak terlalu efektif ya. Kalau Amerika biasanya menyembunyikan niat-niat imperialisme bisnisnya supaya tetap dicintai dalam soft power yang digunakan untuk menaklukkan atau menyihir seluruh dunia. Tetapi ini kali secara kasar, secara gamblang disebutkan saya ingin menguasai minyaknya. Dan saya menyesal kenapa waktu menyerbu Irak itu minyaknya tidak diambil. Jadi kita menemukan semacam teater ya. Teater yang agak berbeda, membentuk strategi raya, tapi pemikirnya, pemikir bisnis yang tidak pakai syarat-syarat yang buat Amerika dicintai dengan soft power, bahwa mereka adalah orang baik, mereka bertujuan baik, mereka akan memperbaiki Venezuela dan sebagainya. Mereka nggak peduli. Yang penting masuk, kuasai, tekan, dapat profit. Baik, Itu aja. Prof Susi, kalau kita berpikir ya kan setiap negara sebetulnya punya kedaulatannya masing-masing. Tapi apa bisa ya seorang Trump mengambil alih pengelolaan minyak, pengelolaan sumber daya di negara lain, di Venezuela? Basis hukumnya itu apa? Kita lihat tindakan-tindakan Amerika. Mereka adalah, kalau kita bayangkan, dia diserahkan oleh Westphalia sebagai hegemoni, menjaga jadi polisi dunia. Sehingga dia melakukan apapun juga, dia tahu dalam dunia yang anarkis, negara-negara yang ditindas atau dimanipulasi itu tidak bisa melapor ke siapapun juga. Jadi temanya hanya satu, speak softly and carry a big stick. Atau misalnya tema-tema kayak Bush itu adalah you are either with us or against us. Nah itu saja sudah membuat orang ketakutan sama Amerika Serikat. Ini jelas bahwa nggak mungkin lah sebuah hegemoni yang diharapkan oleh dunia untuk
menstabilkan meskipun seringkali dia mencari profit untuk diri sendiri, itu bisa sukses Terakhir, selalu kalau dalam begitu, Prof. Susi. programnya. Kita lihat Afghanistan, dia gagal ya. Dia malah terbunuh, banyak terbunuh. Dan Irak, apa yang terjadi dengan Irak? Kita lihat sendiri apa yang terjadi dengan Irak. Lalu Vietnam, mereka lari dari Vietnam ya. Pada saat komunis berhasil untuk menguasai Jadi kalau mereka sampai mundur dan kalah, bukan karena hukum internasional, tapi karena mereka masuk dalam kegagalan total dalam apa yang diinginkan. Oke, Itu baik. dia. Terakhir, Prof. Susi, untuk negara-negara yang masih against, yang masih menentang Amerika Serikat, terutama terkait dengan tindakan Trump yang menyerang Venezuela dan menangkap Maduro, apakah menurut Anda mereka ini akan mengambil tindakan balasan yang keras ke Amerika Serikat? Belum saya lihat ya. Potensi itu juga belum saya lihat. Misalnya Irak disanksi sekian lama, Iran disanksi sekian lama. Apakah efektif perlawanan terhadap sanksi-sanksi Amerika yang memiskinkan mereka, membuat ekonomi mereka porak-poranda? Dan Amerika tidak bertanggung jawab karena memang fungsinya dia adalah memprofit sebesar-besarnya, dan ini untuk audiens pemilihnya dia. Bahwa gambaran bahwa Trump telah merebut sebuah negara dengan suplai minyak yang tidak terbatas, itu sudah menggembirakan bagi middle class Amerika yang terpuruk sekarang ini. Mereka penghasilannya tidak meningkat, banyak pengangguran, banyak masalah-masalah sosial. Jadi Trump membutuhkan semacam display gitu ya, semacam percontohan bahwa ini loh, saya berhasil. Dan saya akan membawa uang ke Amerika Serikat karena saya telah melakukan tindakan-tindakan di Palestina untuk membentuk Gaza Riviera. Lalu kita melakukan tindakan di Venezuela dengan janji ada minyak yang tidak terbatas untuk kepentingan bisnis Amerika. Sehingga akhirnya audiens dia mulai agak ragu apakah akan memilih Partai Demokrat apa tidak. Jadi ini ada unsur dalam negeri, karena dalam negeri itu mereka rakyatnya hanya melihat politik di dalam negeri. Mereka tidak benar-benar paham tentang politik luar negeri. Jadi bisa dimanipulasi oleh teater-teater yang agak kurang bermanfaat begini, dan akhirnya kita akan lihat kalau misalnya gagal, ya gagal karena dia kejeblos gitu loh ya. Jadi bukan karena international law. It doesn't affect them. Oke, terima kasih Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Prof. Susi Sudarman, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih penjelasannya, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.